Halo, selamat berjumpa kembali para pecinta fisika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kapasitor selimut bola atau bola konduktor rongga. Nah, nanti saya bahas dua hal ini. Yang pertama adalah bola tunggal, yang kedua adalah dua bola yang kosentris. Nah, ini kasus yang pertama adalah bola tunggal. Misalkan ini saya punya bola tunggal, ini selimut bola ya. Yang Anda bayangkan itu adalah bola pingpong misalnya. Jadi bukan bola tolak peluru, kalau bola tolak peluru itu bola pejal ya. Kalau bola pingpong itu selimut bola, makanya ringan. Seandainya bola ini saya beri muatan, muatan itu akan terdistribusi secara merata di permukaannya. Nah, misalkan jari-jari bola itu R, muatannya itu Hi. Kalau dia bisa dimuati, berarti dia bertindak sebagai kapasitor. Nah, muatan yang disimpan bola ini adalah Q sama dengan C kali V, di mana C itu kapasitasnya. V itu adalah potensial pada permukaan bola ini. Kita ingat dulu, potensial di permukaan, ini sudah pernah saya turunkan rumusnya di video saya sebelumnya, bahwa V sama dengan KQ per R di permukaan bola. Bahkan di dalamnya juga begitu rumusnya. Nah, dari dua persamaan ini saya bisa substitusikan Q ke sini ya. Jadi V sama dengan K. Q itu adalah C kali V per R. Lalu V-nya ini saya coret. Sehingga saya dapatkan bahwa C-nya itu adalah R per K. Jadi sangat simpel sekali rumusan kapasitas atau kapasitansi kapasitor bola. Nah, C itu menyatakan kapasitas kapasitornya ya, satuannya adalah farad. Sedangkan R di sini menyatakan jari-jari bola. Satuannya adalah meter. Nah, kita tahu bahwa yang namanya K itu adalah konstanta Coulomb yang nilainya seperti epsilon 0. Anggaplah lingkungan bola ini adalah udara atau ruang hampa. Nah, ini nilainya kalau dihitung adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. Ingat, epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2 Coulomb kuadrat. Nah, itu ya. Oke, jadi kalau kita misalkan K-nya dimasukkan di sini ya, K-nya seperempat pi epsilon 0, maka C-nya bisa ditulis 4 pi kali epsilon 0, karena ini kebalik ya, balikan dari ini, dikalikan dengan R. Nah, ada kalanya rumus ditulis seperti ini. Ya, tidak masalah ya, tapi untuk menghafalkan mungkin yang lebih enak, ini yang lebih singkat ya, C sama dengan R per K. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kapasitor selimut bola untuk dua bola yang kosentris. Kosentris itu berarti sepusat. Misalkan saya memiliki dua bola ya. Ini bola saya yang kecil, jari-jarinya adalah R1, sedangkan yang besar jari-jarinya adalah R2. Dia konsentris, sepusat. Misalnya titik pusatnya adalah di titik O keduanya. Nah, oke. Terus kemudian bola yang dalam ini kulitnya diberi muatan plus Q, sedangkan yang luar itu adalah min Q. Kalau kita mau mencari berapa kapasitansi dari kapasitor bola yang double ini, caranya kita harus mencari perbedaan potensial permukaan bola satu dengan permukaan bola yang kedua. Pertama kali kita harus menghitung dulu berapa medan listrik di antara dua kulit bola itu. Nah, medan listriknya perhatikan. Misalkan di sini ya, kita cari di titik yang berjarak R kecil dari pusat. Nah, berarti titik ini di antara dua kulit bola. Ini mau kita cari dulu berapa medan listriknya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan hukum Gauss. Kita harus bikin permukaan Gauss dulu ya. Nah, seperti ini permukaan Gauss dengan jari-jari R kecil, karena kita mau menghitung berapa besar medan listrik di antara dua selimut bola itu. Nah, terus kita mainkan hukum Gauss-nya. Hukum Gauss mengatakan bahwa E dikalikan A itu harus sama dengan Q per epsilon 0. Jadi E-nya dikalikan dengan luas permukaan Gauss yang titik-titik itu ya. Ini berupa permukaan bola, bukan lingkaran ya, permukaan bola. Perhatikan baik-baik,
video saya sebelumnya yang sudah membahas hukum Gauss. Sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan mengenai hukum Gauss. Luas dari permukaan bola dengan jari-jari R kecil itu adalah 4pi R kuadrat. Nah, sedangkan muatan yang dilingkupi atau di dalam permukaan Gauss tidak lain adalah plus Q ini. Jadi kalau gitu saya tulis Q per epsilon 0, sehingga E-nya adalah 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini boleh ditulis K untuk lebih ringkasnya ya, per R kuadrat. Nah, itulah medan listrik pada titik di antara dua permukaan bola itu. Nah, setelah ketemu medan listriknya seperti ini, maka kita bisa mencari perbedaan potensial antara permukaan satu dengan dua. Nah, kalau kita cari pakai rumus apa ya? Kita tahu bahwa yang namanya E itu kan turunan potensial terhadap jarak. Nah, ini lihat video saya sebelumnya ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, kalau kita mau mencari V, V-nya itu berarti minus integral dari EdR. Tapi ini dV ya. Nah, ini integralnya dari yaitu permukaan 2 ke permukaan 1. Jadi V2, ini V1, ini dari jari-jari R2 ke jari-jari R1. Baiklah, kita masukkan aja E dari persamaan 1 masuk ke integral ini. Nah, yang sebelah kiri ini nanti hasilnya adalah integralnya V1 dikurangi dengan V2. Sedangkan yang sebelah kanan sekarang saya masukkan yaitu E-nya. E-nya adalah kaki per R kuadrat dr. Seperti itu. Nah, ini saya singkat aja menjadi delta V, beda potensial antara permukaan 1 dan 2. Nah, ini kakinya saya keluarkan karena konstan. Kita integral R2 sampai R1. Nah, 1/R kuadrat itu R pangkat min 2 dr. Hasil integralnya ini adalah R pangkat min 1 batasnya dari R2 hingga R1. Nah, sekarang kita tinggal menghitung aja. Min ketemu min plus ini ya, jadi kaki. R pangkat min 1 itu 1/R. Jadi ini kita masukkan dulu 1/R1 gitu, dikurangi dengan 1/R2. Karena batasnya R2 sampai R1. Nah, kita sudah menemukan perbedaan potensialnya antara permukaan bola 1 dengan 2. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor bola double ini, Q-nya itu adalah C dikalikan dengan delta V. Q-nya ke sini ya. Jadi kalau saya masukkan nanti delta V-nya dapatnya apa ya ini ya? Berarti K, Q-nya itu C kali delta V. Ini masih dikalikan dengan ini ya. 1/R1, tanda kurungnya gini aja ya sekarang ya. Min 1/R2. Lah, seperti itu dapatnya. Delta V-nya ini kan bisa dicoret. Nah, kalau delta V-nya bisa dicoret, berarti sebenarnya kapasitasnya sudah ketemu. Berarti kalau begitu C-nya itu berapa ya? C-nya itu berarti 1/K, yaitu 1/R1 min 1/R2. Seperti itu. Nah, karena K-nya itu adalah 1/4pi epsilon 0, dengan anggapan di antara dua kulit bola ini adalah ruang hampa atau udara, maka K-nya itu 1/4pi epsilon 0 ya. Nah, ini ya kalau dihitung 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. Ini adalah konstanta Coulomb. Sebenarnya ini kapasitasnya sudah ketemu kalau dituliskan dalam bentuk K seperti ini. Tetapi kadang-kadang rumus ini diubah. Jadi C-nya itu bisa ditulis 1, K-nya itu adalah 1/4pi epsilon 0. Nah, ini 1/R1, 1/R2 itu bisa diganti gini. Nah, ini kan R1 kali R2, R2 dikurangi R1. Nah, itu ya, yang di dalam kurung bisa ditulis seperti itu. Sehingga C-nya itu adalah 4pi kali epsilon 0. Ini naik ke atas jadi R1 kali R2. Berarti yang bawah ini tinggal R2 min R1. Nah, inilah kapasitas kapasitor dari dua selimut bola yang kosentris.
Nah, ini sudah saya beri keterangan, R1 itu jari-jari bola 1, satuannya meter, R2 itu jari-jari bola yang kedua, satuannya juga meter.